Kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, kalian pegang lagi, halus dia, nggak ada gerenjel-gerenjelnya. Nah, ini yang bikin tangan kalian tuh nggak sakit. Kaulah bagi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gua Prima MM. Udah beberapa hari ini nggak ngeliput tentang unboxing atau segala macam dan pertandingan-pertandingan event besar ya. Nah, kali ini gua akan memberikan edukasi atau tutorial cara menggulung benang kenur agar tidak kusut. Seperti yang kalian tahu, jadi di layangan itu tidak hanya penunjang kemenangan itu adalah gelasan. Kebanyakan orang melihat itu gelasan adalah faktor utama ya kan. Ketajaman segala macam, dan juga banyak aspek lainnya selain gelasan. Pertama itu layangan. Nah, layangan itu seperti ibaratnya sebuah pesawat ya kan, dan kita sebagai pilot, nah kita harus tahu pesawat apa gitu yang kita tunggangi, pesawat apa yang kita bawa nih. Nah, layangan juga berpengaruh, gelasan juga berpengaruh, dan banyak yang orang tuh tidak sadar bahwa yang paling utama banget nih, kalau buat saya ya, itu saya adalah kenur. Nah nih, jadi kan kenur itu banyak ya. Ada yang paus, ada marlin, ada Korea juga ada, terus ada kenur katun juga ada. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke kenur marlin. Nah, dan setiap kenur itu kan punya banyak ukuran ya. Kalau untuk layangan-layangan berat atau tipikal layangan-layangan Sukhoi, saya biasanya pakai marlin yang ukuran 050. Tapi untuk layangan seot, layangan agak sedikit kempot, saya biasanya pakai 040. Jadi buat kalian kalau turnamen atau lomba, kalian perhatikan baik-baik itu kenur yang kalian gunakan, karena ini adalah penunjang, salah satu penunjang. Karena kalau misalnya kita pegangannya udah enak gitu kan, narik pun enak, ngejepret pun enak gitu. Kenapa saya suka marlin gitu kan? Marlin ini dia tipikalnya agak halus dan megang gitu di tangan. Beda dengan paus. Kalau paus halus tapi di tangan tuh agak licin. Makanya saya agak kurang suka dengan gelasan kenur paus gitu. Ada satu Korea saya pernah dapat, itu ada yang bagus, dia agak matot jadi kenurnya. Nah, satu lagi tips yang akan saya kasih tahu buat teman-teman di rumah. Nah, ini jarang banget kalian tahu gitu loh. Kenur yang kalian beli itu biasanya itu tidak rata, alias dia meringkal gini nih, meringkal gini. Nah, ketika dia meringkal gini, apa sih yang harus kalian lakukan gitu? Kalau kalian beli kenur di toko langsung dimainkan, itu di tangan itu agak perih, agak sakit. Nah, kalau saya pribadi, saya batek. Saya batek itu saya tarik ya. Batek itu maksudnya ditarik. Nah, jadi gini nih, kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, ini kan kenur nih, kenur baru datang. Nah, itu dia agak kasar tuh, gerinjel-gerinjel gini nih. Tapi kalau kalian batek, misalnya di tiang listrik atau suruh teman kalian gitu kan, di ujung sana megang benangnya, kalian tarik gini. Nah, itu namanya dibatek. Benang itu akan halus. Nih contoh nih. Kalian bisa praktekkan di rumah. Nah, kalian pegang lagi, halus dia, nggak ada gerinjel-gerinjelnya. Nah, ini yang bikin tangan kalian tuh nggak sakit gitu. Dan ini jarang banget pemain pemula ya, khususnya nggak ada yang tahu gitu. Kadang pakai kenur aja ya kan. Nah, inilah kenur kalian itu kalian batek. Jadi kalian tes nih, kalian tarik nih. Nah, dia akan melar. Nah, dia akan halus. Nah, itu gunanya dibatek. Biasanya ada juga yang dibateknya itu pakai layangan besar, 150 atau 90. Jadi dia ditaikin dulu kenurnya di atas gitu kan, ditarik-tarik.
Nah itu nanti kenurnya tuh halus, udah siap untuk dipakai. Nah broku, kita lanjut aja sekarang. Gua akan menggulung benang ini ya, biar tidak kusut. Nah gue sarankan jangan beli benang kenur yang sudah di close gitu kan, itu kurang bagus. Tapi belilah kenur yang seperti ini. Nah dia masih berbentuk gulungan kayak gini. Nah nanti gue akan kasih tahu tipsnya biar menggulung ini tidak kusut dan bisa selesai seperti ini. Nah oke. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan iklannya jangan di skip. Oke, sekarang kita akan lihat tutorialnya. Oke, yang pertama kalian persiapkan adalah gulungan tanpa benangnya, kosong. Dan kenurnya pastinya. Nah, kalian gunting terlebih dahulu ya, satu persatu, harus dengan teliti, jangan terburu-buru ya. Oke, nah ini dia. Nah selanjutnya nanti kita akan pemasangan di kursi. Yang kalian butuhkan adalah kursi plastik ya, yang bulat. Harusnya sih bulat, cuman agak kotak seperti saya ini tidak masalah ya. Nah sebelum kalian kaitkan ke atas, kalian bereskan terlebih dahulu kenur-kenur yang ada di kursi ini biar rata dia. Jadi nanti ketika ketarik kenur ini tidak kusut alias tidak ngikut ke atas. Oke, sambil kita mencari ujungnya. Nah ujungnya sudah ketemu, lalu kita kaitkan di gantungan di atas ya. Nah kemudian kita ikat mati di beladu. Jangan lupa kalian ikat, takutnya nanti main tinggi kalian lupa ikat, kelepas semua benangnya. Oke. Nah setelah sudah terikat, pastikan dulu. Lalu kalian gulung dengan pelan-pelan. Jangan terburu-buru sekali lagi, karena terburu-buru takutnya benang bisa berantakan alias kusut. Oke, nah pastikan kembali dari benang gulungan ke kaitan dan yang di kursi itu sudah pada posisinya. Oke. Sekarang kita mulai menggulung. Ya. Kalau kalian mau menggulung itu rapi, sebaiknya saran saya pakai kincir. Tapi berhubung saya tidak pakai kincir, saya manual pakai tangan. Jadi harus pelan-pelan. Nah, ketika benang naik ke atas, kita harus rapikan kembali. Takutnya kalau dia sudah naik, nanti dia akan kusut ke atas-atasnya. Ya, sambil pelan-pelan. Metode ini adalah metode yang praktis ya menurut saya. Kembali seperti dulu lagi, mengertilah cinta. Yang ku butuh hanya pengertianmu, tak lebih dari itu.
Oke, sekali lagi saya ingatkan menggulungnya harus dengan hati-hati, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Menari di awan, menarik untuk dilihat bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan ulur sesuka hatimu. Nah, akhirnya selesai kan? Saya menggulung sampai habis. Oke, sudah selesai. Sangat mudah dan simpel, bukan? Nah, buat broku di rumah mungkin bisa mencobanya. Selamat mencoba. Mengertilah cinta, layang-layang menari di awan, menarik untuk dilihat bahkan diadu.